menyelesaikan soal yang sederhana ini ya. Yang pertama, pembacaan arus listrik dari gambar di bawah ini. Kita perhatikan gambar di bawah ini jarum menunjukkan di angka 30, ini adalah skala yang terukur. Kemudian 90 ini adalah skala maksimum, dan ini kabelnya mencolok pada arus maksimum 1 ampere ya. Kita bisa menghitung besarnya arus yang terukur I sama dengan skala yang terbaca ya dibagi skala maksimum dikali arus maksimum. Jadi ini sama dengan skala yang terbacanya di sini 30, skala maksimumnya di sini 90 dikali arus maksimumnya di sini 1 ampere. Jadi ini sama dengan 1/3 ampere. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 ya, selanjutnya kita lihat di sini. Perhatikan gambar di bawah, di samping ini. Di bawah ya, voltmeter memiliki hambatan 1 kilo ohm, ampermeter memiliki hambatan 1 ohm. Kedua alat ini digunakan untuk mengukur hambatan X. Menggunakan rangkaian seperti gambar. Pada V terbaca 5 volt, pada A terbaca 25 mA. Besarnya hambatan X adalah, di sini diketahui voltmeter memiliki hambatan 1 kilo ohm. Kita kasih nama di sini, berarti di sini tuh ada R ya, RV 1 kilo ohm. Berarti di sini ada hambatan. Kemudian ampermeter memiliki hambatan, berarti di sini ini ada R ampermeter 1 ohm, dan voltmeter terbaca 5 volt, berarti tegangan ujung-ujung sini ini 5 volt, dan ampermeter terbaca 25 mA. Di sini adalah 25 mA. Yang ditanyakan adalah besarnya hambatan X ya. Rx yang ditanyakan adalah Rx. R itu sama dengan V dibagi I ya, menurut ke hukum Ohm. Vx dibagi Ix. Vx ya, ini karena rangkaiannya paralel ya, titik-titik ini ujung-ujung voltmeter, sama dengan tegangan Vx. Jadi Vx-nya sudah diketahui, Vx-nya sama dengan 5 volt. Kemudian di sini ada Ix. Ix yang ini, yang 25 mA, ini bukan Ix, tapi ini adalah arus total ya. Nah, berarti kita harus mencari Ix-nya di sini. Ix-nya di sini berapa? Arus total kita gunakan hukum 2 ohm, hukum 2 Kirchhoff. Arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar ke satu titik. Misalnya titiknya di sini titik O. Berarti arus yang masuk ke titik O itu adalah arus maksimum ini ya. Atau boleh juga arus yang keluar. Arus yang keluar ke sini ini adalah I yang mengalir ke ampermeter. Kemudian di sini ada Ix dan di sini ada IV. Arus yang masuk itu adalah IV dan Ix. Jadi IV tambah Ix gitu ya. Sama dengan arus yang keluarnya adalah I yang 25 ini, I total. IV-nya kita gunakan hukum Ohm lagi ya. I sama dengan V per R. Berarti Vx per Rx. Di situ VV ya, ini tegangan untuk voltmeter. Berarti ini V voltmeter dibagi V salah lagi deh, dibagi R voltmeter gitu ya. Ditambah Ix-nya mau kita cari sama dengan I. VV itu adalah 5 volt dibagi RV-nya itu adalah 1 kilo ohm, jadi 1000 ohm, ditambah Ix-nya kita mau cari sama dengan I ini 25 mili, 25 per 1000 ya, 25 mili. Nah, kita cari. Sekarang kita cari dulu, berarti Ix-nya itu sama dengan 25 per 1000 dikurangi 5 per 1000. Sama dengan 20 per 1000 ampere atau 20 mili ampere. Udah, sekarang kita masukkan ke Rx. Rx sama dengan Vx per Ix. Vx-nya sama dengan voltmeter tadi 5 dibagi Ix-nya adalah 20 per 1000. 1000 naik ke atas. Jadi 5000 per 20 sama dengan
250 ohm. Selanjutnya nomor 3. Pada sebuah lampu pijar tertulis 60 watt. 6 watt itu satuan untuk daya ya. Daya lampu pijar. Kemudian ini tegangannya 220 volt. V lampu pijarnya 220 volt. Lampu terpasang pada tegangan. Ini tegangan yang dipasang V selama 30 menit berarti T. Maka besar daya lampu dan energi yang timbul. Daya itu P, energi itu W atau E ya. Kita cari dulu P-nya. P pada P yang digunakan itu tidak sama dengan 60 watt. Kenapa? Karena tegangannya itu dipasang pada tegangan yang berbeda ya. Jadi kita harus mencari dulu di sini apa yang tidak berubah ketika tegangannya 220, dayanya 60 watt. Apa yang tidak berubah di situ pada lampu? Itu adalah hambatannya. Kalau kita lihat P itu sama dengan V kuadrat per R. Jadi ini P lampu, R lampu ya gitu. Nah ketika 220 volt, dayanya 60 watt, hambatannya kan konstan. Jadi kita bisa cari R lampunya itu sama dengan VL kuadrat per PL atau sama dengan 220 per 60, 220 kuadrat gitu ya. Maka daya yang digunakan P aksen ya, yang digunakan pada tegangan 110 volt itu V yang 110 volt dibagi RL. Jadi 110 kuadrat per RL-nya itu tadi adalah 220 kuadrat per 60 naik ke atas ya. Jadi sama dengan 111 per 22, 1 per 2 kuadrat ya. 1 per 2 kuadrat kali 60. Jadi 1/4 kali 60 sama dengan 15 watt. Nah sekarang kita tentukan energinya. Energi itu adalah P kali T ya. Energi E sama dengan P kali T atau W boleh juga ya. P nya tadi udah ada 15 watt, T nya 30 menit. Buat dalam second jadi 30 kali 60. Jadi sama dengan berapa nih? 15 kali 2, 30. Ini kan 15, aduh ini ada lolang hitungnya ya. 30 kali 2 ya. Jadi ini 3 kali 3 kali 3, 27 ribu joule atau sama dengan 27 kilojoule. Oke, soal terakhir. Seseorang ingin membuat sebuah alat pemanas 200 watt. 200 watt itu berarti P lagi ya. Dari suatu kawat yang mempunyai hambatan 25 ohm tiap meter. Diketahui ini 25 ohm tiap meter. Berarti ini R per L-nya ya. R per L-nya 25 ohm per meter. Bila hambatan kawat dianggap konstan dan tegangan yang dipakai 125 volt, maka panjangnya kawat yang diperlukan adalah, maksudnya di sini hambatan jenis ya, hambatan jenis kawatnya konstan. Maka panjangnya kawat yang diperlukan adalah, ini digunakan pada tegangan V ya. Nah kita lihat P sama dengan V kuadrat per R. Jadi R-nya sama dengan V kuadrat per P. V-nya tadi 125 kuadrat per P-nya adalah 200. Jadi ini sama dengan 125 kali 125 per 200 ohm. Biarkan saja dulu, jangan dulu dihitung ya. Nah sekarang di sini yang ditanyakan adalah panjang kawat yang diperlukan. Kita tahu kalau R itu sama dengan rho L per A. Jadi kalau hambatan jenis kawatnya tetap, luas penampang udah pasti sama ya. Maka RR itu sebanding dengan L gitu ya. Jadi kalau ada ini tadi 25 ohm per meter, per meternya itu 25 ohm. Sekarang kita butuh 125 kali 125 per 200. Ya udah kita masukkan aja. R per L itu sama dengan 25 ohm. Sama dengan 125 kali 125 per 200. Gitu ya. Jadi
R-nya kita kalikan ini 25L ya. 25L sama dengan 125 kali 125 per 200. Nah, kita sekarang kali silang, jadi L-nya sama dengan, kita bagi dengan 25 kiri kanan ya. Kiri kanan kita bagi dengan 25, 125 dibagi 5, 125 bagi 25 itu adalah 5, 200 bagi 5 itu adalah 200 dibagi 5 berapa? 200 dibagi 5 itu adalah 40 ya. Bagi 5 itu 40, habis ini jadi 125 per 40, kita sederhanakan, dibagi 5 itu 25 per 8. 25 per 8 itu adalah 3 ya. 3 koma berapa? 25 bagi 8, 3 koma sisanya kan 1, 10 per 8, 3,125 meter atau berapa? 312,5 cm.